Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina bi ihsan wa ikramil alam wa harrama alaina bil ghuluwi fi dinil Islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil imam wa ala alihi wa sahbihi sabiqina bil iman. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang serba digital. Proses digitalisasi yang dinamis membawa kepada penggunaan internet yang semakin meningkat. Berdasarkan hasil survei We Are Social Indonesia tahun 2024, bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia meningkat menjadi 60,4% dari total populasi. Sebanyak 167 juta jiwa penduduk terhubung secara digital melalui media sosial. Peningkatan yang signifikan ini menandai kecenderungan masyarakat terhadap penggunaan media sosial. Dengan platform-platform sosial berbasis digital, masyarakat dapat terhubung dengan teman dan keluarga, berbagi informasi, serta mendapatkan berita terkini. Namun sangat disayangkan hadirin, ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan media sosial menimbulkan penyakit di era sekarang. Tidak sedikit pengguna yang memanfaatkan media sosial untuk hal-hal negatif, mulai dari tindakan amoral, penyebaran hoax, perundungan online, hingga mengakibatkan gangguan mental. Betul hadirin, berdasarkan hal itu, dalam kesempatan yang baik ini, maka izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Menjadi Pengguna Media Sosial yang Etis dan Bernalar Kritis, sebagaimana landasan Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan itu mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang zalim. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 13 halaman 251 menjelaskan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak mengolok-olok dengan perkataan yang buruk atau bahkan mengancam orang lain. Ibnu Ashur di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir jilid 26 halaman 248 juga mengungkapkan bahwa penghinaan dalam bentuk verbal, tindakan maupun dalam bentuk tulisan merupakan sebuah kemungkaran yang bisa jadi berbalik kepada penghina. Adapun asbabun nuzul ayat ini jika dikaitkan dengan beberapa peristiwa pada masa kenabian, salah satunya ialah peristiwa di dalam majelis Rasul di mana Thabit bin Qais, salah seorang sahabat Rasul yang tuli, memaki dan melontarkan panggilan buruk kepada orang yang menegur kesalahannya sehingga ia merasa dipermalukan. Kisah tersebut hadirin jika dihubungkan dengan era sekarang maka mengisyaratkan kepada kita untuk senantiasa menahan diri agar tidak menggunakan media sosial sebagai wadah untuk berkata buruk. Media sosial sudah sepatutnya kita gunakan untuk hal-hal positif seperti sharing ilmu yang berguna, bersosialisasi dengan masyarakat di mancanegara, menjelajah berita lokal dan dunia, merupakan contoh upaya baik dalam mengoptimalkan fungsi media sosial. Hadirin, semakin mudahnya akses terhadap penggunaan media sosial menyebabkan tidak terkendalinya pencegahan pengaruh buruk digital. Bahkan dewasa ini, media sosial sudah dapat diakses oleh anak-anak tanpa adanya batasan. Faktanya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat sepanjang periode Januari hingga Juli 2024 telah ditemukan lebih dari 70.000 unggahan cyberbullying terhadap anak, disusul dengan kasus judi online yang hingga saat ini melibatkan anak-anak di bawah umur. Kementerian Komunikasi dan Informasi juga menambahkan meningkatnya kasus serangan siber, peretasan dan penyebaran berita hoax memerlukan adanya sosialisasi untuk mengkampanyekan praktik digital yang baik dan aman. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna media sosial sudah sepatutnya mendukung gerakan ini dengan mengedepankan sikap kritis dan selektif dalam bermedia sosial, seperti lagu berikut ini. Manusia-manusia cerdas, itu kita, jiwa-jiwa yang cermat, itu kita, mari peduli sesama, beretika menyambut era digital dengan bijaksana. Lantas hadirin, untuk menjawab persoalan tersebut, marilah kita renungkan firman Allah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu
dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim Terjemah Indonesia volume 7 halaman 476. Ibnu Katsir menekankan pentingnya untuk bersikap waspada terhadap berita yang disampaikan oleh orang-orang fasik. Dalam artian, kita tidak boleh begitu saja menerima berita tanpa memilah, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika mengutus Khalid bin Walid kepada Bani Mushtalik, yakni untuk bersikap teliti dan kritis dalam menyaring berita. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya verifikasi dan filtrasi sebelum menyebarkan sebuah informasi untuk menghindari dampak yang ditimbulkan. Hadirin rahimakumullah, dari syarahan tadi dapat kami ambil 3 kesimpulan di antaranya. Pertama, dalam bermedia sosial hendaknya tidak mengabaikan etika sosial dan norma terhadap sesama. Kedua, dalam menyebarkan informasi media sosial hendaknya menjunjung prinsip jujur dan amanah. Ketiga, melakukan filtrasi berita sehingga media sosial